tentang kelas rangkap nantinya ya. Kita belajar tentang rangkap. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Sebelumnya untuk itu saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dedika. Siapa? Dedika. Apa Dedika? Izin. Oh, ya sudah kalau izin. Di sini Bapak akan mengasihkan materi untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Kita belajarnya bareng-bareng ya. Untuk kelas 4 dan kelas 5, apakah kalian sudah belajar kemarin? Sudah. Nah, kalau sudah belajar, di sini Bapak akan mengasih materi tentang kelas 4. Ini tema 2, subtema 1, materi IPA tentang energi panas dan bumi. Yang kelas 5, pembelajarannya yaitu IPS tentang kenampakan alam. Sebelum memulai pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran kelas rangkap. Kelas 4, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian tentang energi panas dan bunyi. Yang kelas 4 ingat. Yang selanjutnya, siswa dapat menyebutkan sumber energi panas dan bunyi. Untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ketampakan alam dan buatan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Sebelum melanjutkan materinya, yang akan Bapak terangkan terlebih dahulu yaitu materi kelas 4. Untuk kelas 5, sebelumnya kalian mengerjakan soal ini soalnya. Silakan untuk yang siswa kelas 5 dikerjakan soalnya, nanti Bapak jelaskan ke kalian ya. Sebelumnya Bapak akan mau menjelaskan ke kelas 4 lebih dahulu. Kelas 4 ingatkan, ini materinya tentang energi panas. Energi panas biasanya disebut juga dengan kalor. Panas adalah energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Satu benda ke benda yang lain. Contoh, ini benda ini panas. Sebelahnya ini benda yang bisa menghantarkan panas. Seperti itu. Sebagai akibat perpindahan suhu, energi panas memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Contohnya salah satu sumber panas. Yang pertama yaitu api. Pernah lihat api? Nah, sekali ya. Di mana? Kompor. Terus lagi di mana? Dikorek. Lagi di mana? Perkemahan atau api unggun biasanya seperti ini. Api ialah suatu reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan oleh matahari. Energi matahari merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran panas dan juga cahaya matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan manusia. Saya tanya ke kalian, anak-anak, contoh manfaat dari matahari itu sebagai apa?
Coba anak kelas 4. Menjemur. Jemur. Terus apa lagi? Menjemur baju. Jemur baju. Apa lagi manfaatnya yang lain? Banyak. Menjemur ikan. Menjemur ikan. Jemur ikan. Selanjutnya perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan panas ada beberapa hal. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa aliran zat. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat. Selanjutnya radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat, tanpa perantara. Yang selanjutnya terakhir ini tentang sumber energi bumi. Sumber benda yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Seperti ini, ketokan. Banyak getaran yang terjadi dalam satu detik disebut frekuensi. Sumber bunyi yang menghasilkan bunyi bernada. Bunyi bernada adalah bunyi yang berfrekuensi teratur. Bunyi tidak bernada disebut desak. Desak adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Frekuensi dapat didengar manusia sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 2000 Hz disebut dengan audiosonik. Ya, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz ini, ya, contohnya kurang dari 20 ini disebut infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi yang lebih dari 20.000 Hz ini disebut ultrasonik. Yang kurang dari 20 disebut infrasonik. Yang lebih dari 20.000 disebut ultrasonik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik dan ultrasonik ini. Hanya hewan-hewan tertentu saja. Contohnya seperti ini, apa namanya? Serangga. Jangkrik. Ya, hanya jangkrik yang dapat mendengar bunyi kurang dari 20 Hz seperti ini. Sedangkan yang melebihi dari 20.000 Hz ini yaitu hewan yang bernama kelelawar. Ya, kelelawar. Mungkin itu saja anak-anak penjelasan Bapak tentang materi energi panas dan bumi. Kelas 4 kerjakan soal yang Bapak berikan. Dengarkan itu anak-anak. Ya, silakan kalian kerjakan soal itu. Dikerjakan, ditulis atau gimana di bukunya. Bapak mau menjelaskan ke kelas 5 terlebih dahulu. Mengerti? Gak usah rame. Halo anak kelas 5. Halo. Sudah selesai kerjakannya? Kalau sudah selesai silakan ditaruh dulu. Ya, Bapak mau menjelaskan tentang materi yang Bapak jelaskan hari ini. Materinya yaitu tentang kenampakan alam. Kenampakan alam. Materinya tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi. Ya, berbentuk muka bumi yang terjadi secara alami. Kenampakan alam terdiri dari dua bagian, yaitu daerah daratan dan daerah perairan. Yang Bapak jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang penampakan alam daratan. Daratan itu banyak sekali, mulai dari daerah apa? Daerah pesisir, ya, daerah pesisir, daerah pegunungan. Bapak mau jelaskan tentang daerah rendah dulu. Daerah rendah merupakan wilayah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 5
meter dari permukaan laut kok. Dari permukaan laut berarti contoh dari daerah pesisir pantai sampai daerah ke 500 meter berarti daerah Mangkrengan seperti inilah ya. Daerah Lengkong atau Lengkong sebagainya. Ini disebut daerah dataran rendah. Di sini juga disebut daerah dataran rendah. Setelah itu daerah gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Pernah ke gunung? Ya, yang daerah terdekat seperti kayak gunung Bromo, Gunung Semeru. Terus selanjutnya daerah pegunungan. Beda antara gunung dengan pergunungan. Kalau daerah gunung, contohnya seperti di selatan belakangnya pegunungan. Pernah kalian melihat daerah selatan itu? Ya. Yang gunungnya tinggi besar memanjang, itu disebut dengan pegunungan. Pegunungan Mahameru itu. Belakangnya pegunungan itu ada gunung yang biasanya terkenal yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo. Di samping Gunung Bromo itu ada Gunung Tengger. Belakangnya Gunung Bromo ada Gunung Semeru. Terus penampakan alam tentang perairan. Ya, penampakan alam daerah perairan tersebut. Daerah perairan itu banyak sekali. Yang terdiri dari apa saja anak-anak? Ada danau, laut lagi. Yang dekat dengan daerah sini apa? Selatan sini loh ada daerah. Selatan sini daerah Grati. Danau Randu. Ya, yes, itu lagi. Yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terdapat di daratan. Biasanya aliran sungai ini sangat panjang. Kalau kalian pernah ke daerah Rejoso, itu ada aliran sungai yang agak panjang itu. Dari daerah selatan itu sampai ke utara, sampai ke laut. Selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau ini merupakan dataran, ya, merupakan suatu air tapi sangat luas. Genangan air tapi sangat luas, kayak di Danau Ranu Grati. Ini contohnya di mana ini? Ya, betul sekali. Ini di Kawaijen. Danau Kawaijen. Siapa yang pernah ke Kawaijen? Di daerah mana itu? Di daerah Banyuwangi. Daerah timur. Ya. Kapan-kapan jalan-jalan ke sana. Mungkin itu saja dari Bapak pembahasannya. Setelah itu Bapak mau tanya dulu. Untuk soal yang tadi kalian kerjakan gimana? Apa sudah bisa semua? Bisa. Kalau sudah bisa, silakan kalian kumpulkan jadi satu ke ketua kelasnya. Kelas 4. Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, silakan dikasih nama. Setelah itu dikumpulkan ke Mbak Gila. Kalau sudah selesai anak-anak, Bapak lihat dulu ya. Isinya. Oke, untuk pengerjaan soalnya kalian mungkin sudah paham semua. Sebelumnya untuk materi hari ini Bapak akan menyimpulkan. Kesimpulannya untuk ke kelas 4 lebih dahulu. Kelas 4 kalian hari ini belajar tentang apa? Yuk. Energi panas dan energi bunyi. Contoh energi panas. Sumber panas itu banyak sekali. Contoh salah satunya apa?
tadi? Api. Terus matahari. Terus apa? Gesekan benda. Terus apa yang lagi yang kalian tahu? Ya, udahan, panas. Kalian belajarnya tentang mulai dari energi panas yang sumbernya dari api, terus matahari, gesekan benda, terus ada perpindahan panas. Panas terdiri dari apa saja? Konduksi. Terus apa lagi? Konveksi. Terus ada lagi yang terakhir radiasi. Selanjutnya kesimpulan dari kelas 5 yaitu tentang materi kenampakan alam. Kenampakan alam ada kenampakan alam yang terdiri dari kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Kenampakan alam itu sangat banyak sekali. Mulai dari apa saja Nana? Gunung, gunungan, danau, samudra, danau, laut, pantai, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak tutup dulu. Sebelum Bapak tutup, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya dipimpin oleh ketua kelas 5 terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Selamat siang, Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.